Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala pada rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah ini Allah Subhanahu wa taala belum melaksanakan kewajiban kita sebagai Allah, yaitu sholat isya secara berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah witir secara berjamaah pula. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang Nabi yang menjadi suri tauladan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan yang fana ini. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan ceramah tarawih pada malam hari ini, kami dari panitia Gerakan Amaliyah Ramadan ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentang keadaan keuangan Gerakan Amaliyah Ramadan pada malam ke-11 Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan pada 21 Maret 2024 Masehi. Jadi total saldo kas malam hari ini Rp9.265.000. Pertama, penerimaan isi kotak amal malam 11 sebesar Rp512.000. Jadi total penerimaan pada malam hari ini sebesar Rp512.000. Selanjutnya, pengeluaran biaya rutin tarawih sebesar Rp750.000. Jumlah pengeluaran Rp750.000. Jadi saldo malam ini sebesar Rp9.027.000. Penyampaian selanjutnya yang insyaallah akan menghidangkan buka puasa besok. Yang pertama, Ibu Haja Andi Padaulen Jambolan SE. Kedua, Nyonya Muhammad Nasir dari Mampatiro SE. Ketiga, Nyonya Bribka Al-Fatri Nasir dari Situyu. Keempat, Nyonya Kalimuddin dari Robo Esos. Kelima, Nyonya Ahmad Afandi dari Nai. Keenam, Nyonya Hasan dari Rama. Ketujuh, Nyonya Ismail dari Buka. Kedelapan, Nyonya Mahyar dan Rani. Kesembilan, Nyonya Praka Ramli dan Nampok. Kesepuluh, Nyonya Emilhan. Ke-11, Ibu Yasel. Ke-12, Ibu Marni. Ke-13, Toko Anissa. Ke-14, Ibu Darmawati dan Ngaseng. Ke-15, Ibu Kasmawati dan Caya. Dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaah yang telah menghidangkan buka puasa tadi sore. Semoga Allah membalas apa yang kita niatkan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Selanjutnya, penampilan santri TPQ, yaitu adik Anissa, Alicia, Nur Hidayah dan Elia. Kepada adik dipersilakan. Miring. Kalau hukumin ini saya raya ya. Kenapa lah tidak ada yang jurus-jurus online ke sini kamu kan mana?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala karunia-Nya lah yang bisa dan masih tetap diberikan hidayah oleh Allah. Sampai malam ini kita masih senantiasa berada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amalia yang tiada lain tujuannya ialah lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala perbuatan yang kita lakukan, pastinya kita semua berkeinginan atau hendak agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala perbuatan yang kita kerjakan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun di setiap harinya bahkan mengajarkan melakukan zikir dan mengajarkan kepada umatnya agar berdoa dan mengamalkan salah satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, yang mana Rasulullah mengamalkan zikir Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan manfaat bagi diri sendiri, ilmu yang memberikan manfaat bagi masyarakat, ilmu yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain, masyarakat dan sekitarnya, terkhusus ilmu yang bisa memberikan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu yang bisa mencelakakan kita, karena di dalam dunia ini ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu Rasulullah berdoa dan berzikir, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang baik untuk tubuh kita, rezeki yang mana ketika kita nikmati dan kita konsumsi akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan rezeki yang haram. Karena pada dasarnya rezeki yang haram yang kita dapatkan itulah salah satu tanda yang menyulitkan kita untuk khusyuk di dalam salat kita. Salah satu tanda rezeki yang haram yang kita konsumsi itulah yang membuat gerak dari tubuh kita berat untuk melaksanakan ibadah salat dan ibadah lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan doanya, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita kerjakan, sebaik apapun itu, kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada dasarnya amal itu adalah amal yang sia-sia. Oleh karena itu pada bulan suci Ramadan begitu banyak amalan-amalan yang kita kerjakan dengan harapan, dengan tujuan, dengan niat agar segala sesuatu yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, dari salat, qiraatul Quran, bacaan Al-Quran, memberikan makan bagi orang yang berpuasa, dan amalan-amalan yang lainnya, pada dasarnya kita berharap dengan Allah Subhanahu wa taala
Allah akan terima amalan-amalan tersebut. Oleh karena itu jemaah salat tarawih insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini senantiasa terikat dan tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa beribadah dan istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kata alim, qalbun dalam arti bahasa bermakna berbolak-balik. Summiyal qalbu litaqallubi, dinamakan hati itu dalam arti bahasa ialah berbolak-balik karena pada dasarnya dan pada hakikatnya hati itu kadang beriman, kadang baik, kadang jelek, dan kadang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kami terhadap agamamu. Tsabbit qulubana ala ta'atik, tetapkanlah hati kami agar senantiasa taat dan patuh kepadamu. Jemaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan doa yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh alim ulama kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, arinal haqqa, perlihatkanlah kebenaran itu. Haqqa adalah kebenaran. Kadang-kadang kita melihat kebenaran itu adalah kesalahan. Kadang kita melihat kebenaran itu kebaikan adalah keburukan. Oleh karena itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dibukakan hati kita, arinal haqqa haqqa, diperlihatkan kebenaran, kebaikan itu adalah kebaikan di mata kita, dan tidak hanya sampai di situ. Warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah rezeki kepada kami, berikanlah kekuatan kepada kami, tidak hanya melihat kebenaran itu adalah kebenaran, akan tetapi berikanlah kami kekuatan untuk mengikuti kebaikan dan kebenaran tersebut. Karena kadangkala kita tahu kebenaran itu, kebaikan itu adalah kebaikan, akan tetapi kita sulit dan susah untuk mengikuti kebaikan dan kebenaran tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa arinal batila batila, dan perlihatkanlah kebatilan itu adalah kebatilan, kejelekan itu adalah kejelekan, maksiat itu adalah maksiat. Karena kadangkala kita melihat suatu perbuatan yang nyata-nyata maksiat, akan tetapi hati ini menganggap maksiat itu adalah hal yang baik dikerjakan. Oleh karena itu jemaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kami rezeki, berikanlah kami kekuatan agar senantiasa menjauhi kebatilan, agar senantiasa menjauhi maksiat. Jemaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada momen bulan suci Ramadan ini kita semua berharap agar amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tanda yang bisa menghancurkan pahala ibadah suci Ramadan kita ialah nifaq atau kemunafikan. Apa itu munafik? Munafik ialah dalam arti bahasa nafaqah, beda masuknya dan beda keluarnya dalam arti bahasa. Akan tetapi dalam arti istilahi, munafik ialah secara zahiriyah, secara nyata
mereka nampaknya melakukan amalan-amalan ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hatinya membenci Islam. Hatinya membenci Islam. Itu adalah hal yang hendak kita hindari bersama. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, zalika bi'annahum karihu ma anzalallah. Mereka lah yang mana mereka membenci apa yang Allah turunkan. Mereka membenci syariat Allah. Mereka membenci syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang akan diberikan kepada mereka? Fa'ahbata a'malahum. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat amalan-amalan yang mereka kerjakan di dunia ini, baik itu di luar bulan suci Ramadan ataupun di bulan suci Ramadan. Fa'ahbata a'malahum. Amal-amalnya menjadi sia-sia. Kita tidak ingin semua yang kita kerjakan bernilai sia-sia. Oleh karena itu, kita berharap agar menghindari salah satu sifat yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah kemunafikan yang bisa menghancurkan pahala-pahala yang kita kerjakan dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, menjadikan kita orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang muhsinin, yang mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia ditanya oleh Jibril, mal ihsan, apakah ihsan itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallah ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa illam takun tara fa innahu yara. Andaikan engkau tidak bisa menghadirkan, engkau menyembah seakan-akan engkau melihat Allah, maka engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah melihat segala sesuatu yang engkau berbuat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang muslim, orang-orang yang meninggal dalam keadaan muslim, orang-orang yang meninggal dalam keadaan mukmin, dan pada akhirnya kita semua berharap dalam akhir hayat kita meninggal ketika mengharap Allah Subhanahu wa taala dalam sakaratul maut. Kata kalimat yang keluar dalam hati dan mulut kita ialah kalimat tauhid. Afdalul zikir yang terbaik ialah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan dalam hadis Rasulullah dikatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dakhala jannah, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khutbah atau ceramah singkat ini bagi jamaah sekalian, dan kita berharap semua di tempat yang mulia ini, di masjid dari salah satu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa agar Allah mengumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang yang syahid, dan mereka lah sebaik-baik teman yang akan kita temani nanti di hari akhirat kelak nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.